aku live itu ada yang nanya sama aku, Kak, bagaimana tanggapan kakak soal galangan rumah gala? Pertanyaannya cuma itu. Terus aku jawab, ya itu lo live ngomongnya kayak gitu. Aku nggak nyebut nama, aku cuma ngomongin masalah rumah gala doang. Emang salah aku ngejawab netizen? Langsung dia gini. Tas palsu, berlian palsu. Sekarang laporan juga palsu ya, Say? Ini berlian aku asli nggak sih? Ini sebenarnya kan dikasih sama Medina. Jadi aku tuh nggak punya sendal Hermes masalahnya. Ya udah ntar gue kasih deh. Asli kan? Di situ aku udah mulai merasa aku sering melakukan percobaan bunuh diri. Jadi aku tuh mikir gimana ya bunuh diri tapi rasanya nggak sakit tuh. Di penyesalan aku ya, penyesalan aku di 2021 ini aku nggak bisa bangkitin perusahaan aku hanya ngurusin urusan pribadi aja. Jangan nyindir, jangan ngerasa kesindir, ya udah. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini kita akan ngobrol sama Medina Zain yang akhir-akhir ini lagi ramai diperbincangkan sampai Instagramnya hilang, ya kan Bu? Iya. Kenapa? Kemana sih Instagramnya? I don't know, cuman kemarin tuh kan aku yang namanya ikhtiar ya, kemana aja. Jadi kayak pertamanya aku pakai orang IT di kantor aku, terus katanya dari mereka katanya banyak yang report gitu, karena awalnya tuh nggak tiba-tiba hilang, nggak bisa posting, nggak bisa komen, nggak bisa love gitu doang. Itu dulu awalnya. Itu dulu awalnya. Terus? Kedua, tiba-tiba aku lagi mau live, tiba-tiba nge-log out sendiri dan bye, hilang. Oh, jadi bukan di report dong? Katanya di report, cuman sekarang kan aku udah diurus tuh adalah orang cyber yang ngurusin, dan mereka lagi menyelidiki nih, katanya ada yang ngehack katanya, cuman mereka kan SOP-nya tidak bisa membukakan siapa yang menghack sebelum beres gitu, maksudnya sebelum Instagramnya balik lagi dan sebelum data-datanya keluar semua gitu. Terus itu kan banyak komen-komen yang sekarang kan banyak komen-komen negatif tuh ya, itu orang semua? Katanya sih banyakan robot, aku nggak tahu robotnya bentuknya kayak apa ya. Bebek maksudnya robot tuh jadi ada gitu gini, bot ada sesuatu bot ya? Iya, ada sesuatu sistem. Aku nggak tahu ya, ini kalau aku salah tolong koreksi. Ada satu sistem yang bisa membuat, misalkan kan sekarang ada jual beli followers, jual beli likes, jual beli komen juga ada loh, bisa dicek. Jadi itu tuh robot yang menggerakkan. Lo mau dibaik-baikin sama robot itu atau mau dijelek-jelekin sama robot itu? Bisa. Luar biasa. Baru tahu nih dan kamu ini emang sengaja nyewa tim itu untuk menyelidiki? Iya, aku menyelidiki karena gini, gue belum, maksudnya aku tuh ngumpulin 1 juta followers itu 9 tahun loh. Ya, aku juga. 9 tahun, Say. Lama. Jadi misalkan si cyber ini minta bayaran sekian, oh yaudah worth it, lebih baik akun gue balik daripada gue mulai dari nol. Kan ada, gue baca artikel beberapa artis ada yang milih dinyahkan saja, udah lupakan, membuat akun baru. Ada yang dia benar-benar mengusahakan balik lagi akunnya dengan mengeluarkan kocek yang lumayan gitu. Tapi kalau menurut gue, yaudah berarti gue harus cari endorse 1 hari segini gitu. Jadi gue mikirnya udah positif aja, balik modal gitu. Karena ini kan juga Instagramnya juga buat ini juga bisnis juga ya. Iya, dan momennya sih banyak banget di situ momen. Momen kan di handphone ada, tapi kan momen likes, orang komen, orang itu kan momen gitu loh, bukan lebih berharga dari handphone menurut gue. Nah ini yang terbaru lagi nih beritanya, katanya Medina Zain statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk laporan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE ya. Padahal kamu sudah sebut nama nggak sih? Nggak sebut nama ya? Nggak sebut nama, nggak mention, dan kata-katanya itu pun tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia. Gimana? Kata-katanya nggak ada di Kamus Jadi yang dikata-katakan oleh aku di si nyinyiran aku itu tidak menuju ke siapa, tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia,
Aku menyebut di situ artinya enong-enong. Oh, tidak ada bahasa Indonesia ya? Iya. Enong-enong itu artinya apa? Kalau di Sunda tuh artinya eneng-eneng. Oh ya. Ya kan kalau Sunda. Kalau di kamus bahasa Indonesia apa? Tapi mungkin itu artinya mungkin konotatif. Kalau kan gini, kalau ahli bahasa harusnya pinter dong, ya kan? Kan kalau nggak ada di kamus bahasa Indonesia, mana bisa jadi pencemaran? Dan itu tertuju kepada siapa? Fotonya aja nggak aku pajang, namanya aja nggak aku sebut. Kok orangnya ngerasa? Berarti iya dong. Gak tahu deh. Jadi terus kamu gimana setelah kamu ditetapkan sebagai tersangka tuh kamu gimana? Aku santai aja. Aku jalanin proses hukum. Kan hari Senin aku nanti dipanggil sebagai tersangka. Kan tersangka itu bukan yang langsung dijemput ditahan, bukan. Tersangka itu baru disangka, ya kan? Orang Indonesia tuh kadang gini loh, aku nggak tahu banyak soal hukum ya, karena suami aku pun walaupun orang hukum nggak terlalu banyak cerita tentang kerjaan dia ya, urusan kita juga banyak gitu. Jadi kayak yang namanya tersangka itu masih disangka dan kita masih bisa melakukan upaya-upaya lain untuk pembelaan gitu loh. Pembelaan ada. Tapi kan setahu aku kalau sekarang di pencemaran nama baik kan memang dihimbaunya gitu sama pihak kepolisian adalah diselesaikannya secara kekeluargaan, mediasi gitu. Bukannya sempat kemarin mediasi? Aku udah kemarin tuh mediasi kedua. Oh sebenarnya 2, itu yang habis syuting sama aku? Iya. Yang tiba-tiba ada story ada apa, Iya. Itu ngapa-ngapain ini bukan? Bukan, aku nggak ngapa-ngapain. Masih ada emang lukanya? Say. Tuh. Aurat, say. Ungu warnanya. Itu, kamu nggak nendang kaki sendiri kan? Buak gitu kan? Gitu, set gitu nggak? Enggak. Apa sih yang terjadi sebetulnya di situ? Sebenarnya gini. Pada saat itu ya? Di media ini ya, ada saksinya dan ada CCTV-nya. Jadi pada saat mediasi itu ada siapa aja di ruang mediasi itu? Ada pengacara dari pihak dia, ada suamiku sebagai pengacaraku juga, ada Maci sebagai pengacaraku juga, ada Bang Tegar sebagai pengacaraku juga. Tidak ada orang kepolisian di situ. Oh, nggak ada orang kepolisian? Nggak ada, karena di situ sifatnya mediasi personal gitulah gitu. Oh, jadi nggak difasilitasi oleh? Difasilitasi tempatnya. Oh, tempatnya. Cuman mereka ingin pihak ini aja dulu gitu, nggak ada pihak ketiga. Nggak ada mediatornya? Iya, nggak ada. Salahnya sebenarnya itu sih, bukan salah polisi ya, maksudnya salahnya harusnya kita meminta ke polisi orang untuk ada yang netral yang menengahi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus gitu. apa yang terjadi waktu itu? Jadi gini, sampai terjadi panas tuh posisi kamu di mana? Aku duduk nih kayak Kak Ros gini, aku duduk. Terus udah kayak gitu, dia marah duluan. Aku nggak terima ya, kemarin kamu live ngomongin aku. Nih aku jelasin di sini ya. Aku live itu ada yang nanya sama aku, Kak, bagaimana tanggapan kakak soal galangan rumah gala? Pertanyaannya cuma itu. Terus aku jawab, kok di sini pada fokusnya seluruh Indonesia sama gala semua ya? Gitu. Aku cuma jawab gitu. Kan masih banyak yang harus dibantu. Kalaupun misalkan sekarang Gala sudah punya rumah, dari bantuan-bantuan alhamdulillah yang kalian udah menyumbang walaupun hanya 10-20 ribu, dan sekarang Gala udah punya rumah, berarti ya impian Vanessa sudah tercapai membelikan Gala rumah, dan alhamdulillah aku bilang kayak gitu. Tapi di satu sisi aku bukannya gimana ya, menurut aku masih banyak yang harus ditolong sih, aku bilang kayak gitu. Intinya itulah. Ya, intinya di sekeliling Gala tuh banyak crazy rich yang menolong dia lah, ibaratnya mau menolong dia. Kok fokusnya ke satu orang ini gitu, ke anak ini gitu, kayak gitu doang. Gue nggak ngomong. Poinnya itu ya. Poinnya itu, aku nggak ngomongin dia sama sekali dan dia tersinggung. Gitu. Oh dia tersinggung, dia marahnya duluan itu satu. Terus habis itu sampai terjadi. Nah habis itu suami aku mengelak, Mbak. Sebelum live itu terjadi, Mbak sudah memposting foto Medina di Instastory Mbak. Gitu, suami aku ngebelain karena dia tahu ceritanya. Nggak izin loh sama Medina posting. Gitu kan, dia ngata-ngatain aku juga di situ. Ya, soal penghargaan itu. Ya banyak lah pokoknya. Ya penghargaan nembak emangnya sim ya say gitu kan, saya nembak. Jadi kan gini loh, di situ kan ada 50 wanita inspiratif. Bisa gini loh, dia bisa menyangka aku nembak, yang lain juga nembak dong bisa jadi. Ya nggak sih? Jadi itu sebelum mediasi ya? Sebelum mediasi. Jadi udah itu, terus apalagi yang sampai akhirnya memicu sampai terjadi kontak fisik? Nah udah kayak gitu, ya itu kan foto gue. Ya aku kan nyolot kayak ngomongnya, lo nggak izin sama gue bilang kayak gitu. Lo nggak boleh gitu dong, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, lah itu Instagram gue, terserah gue dong. Lah itu kan foto-foto gue, gara-gara gitu doang Kak. Oh cuman itu doang? Iya.
Terus udah kayak gitu, ya itu lo live ngomongnya kayak gitu. Aku nggak nyebut nama, aku cuma ngomongin masalah rumah gala doang. Emang salah aku ngejawab netizen? Langsung dia gini, berdiri. Duduk kan nih say. Terus berdiri nyamperin aku, terus udah kayak gitu dihalangin kan sama si pengacara sama suamiku. Terus udah kayak gitu tangannya tuh ini ya diduga nggak tahu kena siapa kan, itu kan CCTV-nya kan baru dibuka sama penyidik kan, diduga nggak tahu kenapa kena pelipis aku, nggak tahu tangan dia, nggak tahu tangan siapa ya, walau alam maksudnya aku belum menyangka itu dia, maksudnya masih menduga itu dia. Dan akhirnya aku merasa ada tendangan dari kakinya dia ke kaki kiri aku gitu loh, dan akhirnya aku dari situ inisiatif visum dulu. Bikin LP, visum diantar sama pihak kepolisian Jakarta Selatan gitu. Tapi kan ada tuntutan juga dari dia, baru nih ya, dia mengajukan tuntutan juga kamu dianggap sebagai membuat laporan palsu gitu. Karena menurut pengacaranya di CCTV. Tas palsu, berlian palsu, sekarang laporan juga palsu ya say? Ini berlian aku asli gak sih? Ini sebenarnya kan dikasih loh sama Medina. Iya, Elko gimana nih? Tanggung jawab. Alhamdulillah dikasih. Enggak, tapi kan kata pihak pengacara sana bilang bahwa nggak ada tuh adegan kontak fisik tuh nggak ada. Kata siapa? Kan pada saat itu boleh nggak sih bawa handphone? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Masuk ruang kepolisian itu tidak boleh membawa handphone. Semua dikumpulkan di depan. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong, ada yang merekam, ya itu dipertanyakan dong. Jadi cuma ada buktinya dari CCTV? Harus dari CCTV. Dan CCTV itu yang boleh mengakses? Hanya polisi. Hanya pihak kepolisian aja gitu ya? Iya. Jadi ini kan ada banyak kasus lagi, banyak gitu ya? Kok gue tahun-tahun kemarin prestasi ya masuk ke Rumpi, sekarang kok kasus semua malah. Iya kenapa? Ada apa sih Medina? Ya, nggak tahu, kayaknya gue diizinin deh ini. Diizinkan untuk menghadapi masalah gitu ya? Apa-apa. Tapi kamu sendiri gimana? Ini ada berbagai tuntutan hukum. Dan kamu tuh jawabin juga, sebenarnya kamu kenal nggak sih? Enggak. Jujur. Demi Allah aku nggak kenal. Tapi setelah scroll jangan-jangan pernah ketemu? Pernah ketemu. Pernah ya? Ternyata dia pernah ketemu dan nge-tag aku. Oh gitu? Ternyata. Oh gitu. Terus pada saat ketemu tuh, pertama kali ketemu? Aku aja nggak inget. Kamu nggak ingat? Nggak inget. Terus mukanya kayak apa, orangnya siapa? Kamu nggak pengen nanya, kenapa sih gitu? Enggak sih, aku pernah nanya dia baik-baik lewat DM. Kak, aku manggil masih sopan, kak kok posting jelek-jelekin aku nggak kenal sama kakak pernah ketemu kan di salah satu acara event hijab, kok kakak ngejelek-jelekin aku ya, aku belum pernah transaksi apapun loh sama kakak. Terus dia bilang, bayar dulu semua, katanya utang-utang lo baru gue take down, gitu jawabannya. Ya udah dia nyolot gue. Jadi itu kan gara-gara sendal ya, salah satunya ya? Iya sendal itu, sendal Hermes yang licin itu loh say. Jadi aku tuh nggak punya sendal Hermes masalahnya ya. Udah ntar gue kasih deh. Asli kan? Asli. Tapi kalau asli tuh emang licin? Demi Allah licin. Datang ke konternya licin. Kakak balik ke sini kayak Rosi om aku, kita buktiin. Kita buktikan. Jadi itu sebenarnya komplain karena sendalnya licin? Licin. Jadi karena licin itu diduga palsu? Iya. Tapi iya loh. Yang konyolnya gini. Gue minta refund ini itu segala macam, ngomongnya 20 juta ya saya, padahal dia transfer ke gue 15 juta. Oke nggak apa-apa, itu gue maafin. Mungkin dia hilaf, salah ketik. Lupa. Udah kayak gitu, oke beb, makasih ya transferannya, sendalnya gue spa dulu. You think kalau spa di Hermes, kalau sepatunya sendalnya palsu, diterima nggak? Gak bakal dibakar sama Hermes. Ini diterima. Katanya tungguin dengan 3 bulan ntar sendalnya beres. Oh gitu. Udah berapa lama itu pemakaian baru ada komplain? 6 bulan. 6 bulan ya? Udah buluk say. Itu siapa teman kamu, emang kamu kenal? Teman dari SMP. Teman SMP. Itu satu orang? Iya. Itu doang? Siapa, ada lagi katanya yang? Nggak ada. Cuma dia doang? Dia doang. Sandal itu cuma dia doang? Iya. Terus satu lagi ada namanya cewek lah, yang ikut ke Polda juga tuh rame-rame, tapi nggak ada laporan. Iya, cuma ikut doang? Iya ikut. Tasnya dia pakai, tasnya ternyata asli. Dia udah wara-wiri ngejelek-jelekin gue, terus tasnya dia pakai pas kemarin Christmas. Oh iya. Itu kamu kenal? Kenal. Terus kamu nggak tanya kenapa gitu? Nggak mau nanya juga. Kenal lama, kenal baik, kenal aja? Kenal baik, kenal lama. Sahabat? Nggak sahabat, kenal dari bisnis aja. Aku jual beli tas sama dia. Gitu? Aku jual beli tas dari 2015 loh. Ratusan bahkan ribuan tas mungkin udah aku jual. Oke. Seller-seller mungkin di sini yang nonton tahu aku. Gitu ya. Jadi
apa kamu melihat ini, kamu dengan diawali dengan ada yang nge-DM ya waktu itu ya? Nagih. DM, komen oh, kali. Iya Rachel V-nya waktu itu. DM nggak? Kok DM, komen ya, benar komen yang dilihat. Kamu Gini melihat ini hikmahnya apa sih sebenarnya? Gini loh ya, setiap orang itu punya pandangan masing-masing ya di masalahnya. Jadi aku rasa tuh ya mungkin punya caranya masing-masing untuk menagih hutang juga ya. Tapi menurut aku nggak etis gitu menagih di komen, karena dia pernah aku bayar loh sampai 1 miliar untuk MD Glowing cash ya. Dan aku di situ merasa, lo kok nggak tahu terima kasih banget sih, lo udah gue kasih kerjaan cuman perkara duit 100 juta lo nagih gue di komen. Wajar dong gue sakit hati. Sampai gue dibully ribuan orang. Dibully ribuan orang tuh orangnya orang? Orang beneran. Kalau itu orang beneran? Antek-anteknya dia. Oke. Dan akhirnya dengan songongnya dia jawab, ya abis kakak nggak jawab WhatsApp aku. Gue tidur, say. Berapa jam sih kamu nggak balas sebenarnya? Itu jam 2 malam aku masih live Instagram, dia WhatsApp, kak transfer ya, oke saya habis live aku transfer. Aku capek banget kak live dari jam 8 malam sampai jam 2 malam. Ketiduran, makanya aku bilang kan kasaran itu jadi FYP kan di si TikTok. Terus udah kayak gitu ketiduran, gue bangun jam 10 pagi, si manajer gue nggak lihat handphone jam 7 pagi yoga. Nggak lihat handphone, udah heboh tuh padahal. Digedor jam 10, gue baru bangun jam 10 pagi tuh, kak ini udah rame, udah gitu. Itu karena ceritanya kan udah pernah diceritain sama Medina bahwa itu sebenarnya transaksinya udah agak lama, sudah ditransfer tapi aku transfernya dari mental. Turki, iya. Tapi transfernya mental dari balik banknya. lagi dan ada buktinya. Tapi dua-dua pihak nggak sadar gitu ya. Baru ketahuan berapa bulan kemudian sih? 3 bulan kemudian gitu ya. Dan tapi kan banyak juga yang bilang katanya kamu kalau masalah keuangan kayaknya sering menunda-nunda, ada giro-giro yang ternyata nggak ada dananya. Kayak gitu-gitu sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi? Atau kamu di WhatsApp juga lama responnya? Atau udah tapi ternyata belum gitu? Kalau WhatsApp respon lama emang iya, ke suami juga iya. Kalau masalah giro itu urusannya orang keuangan aku, ya kan dia yang tahu pencatatannya semua itu. Tadi dimarahin orang keuangannya nggak tahu apa nih gara-gara itu jadi rame. Pernah di SP sih, udah pernah di SP 2. Oh gitu? Iya. Kenapa dia begitu? Kenapa ada apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya gini, orang keuangan aku itu kan jadi dia tuh udah memonitor nih, harusnya orang legal. Jadi gini, ada orang legal, ada orang keuangan. Orang legal itu yang mengamankan ini cek bakal cair tanggal berapa. Orang keuangan yang mengecek ini uangnya bakal cair atau enggak, ya kan? Mereka kedua belah pihak harusnya sepakat nih ini cek cair atau enggak gitu loh. Nah ini kan aku direktur utama posisinya dicek itu di PT Medina Global Care. Mau itu mereka yang harus tanggung jawab, tetap gue yang tanggung jawab, gue yang tanda tangan kak. Iya. Gitu. Makanya kena kamu lagi iya, gitu sebenarnya. Dan akhirnya udah ditransfer, udah lunas. Jadi akhirnya ceknya diambil, ditransfer gitu maksudnya. Udah selesai. Udah itu kayak yang satu. Oke. Nah ini ada banyak masalah ya, aku sampai bingung nanya. Oke, sekarang tanyanya. Selanjutnya. Rumah gala. Habis dari situ tuh kan keramaian tuh kenapa tiba-tiba tercetus mau beliin rumah untuk gala? Setelah kamu tadi di live sempat cerita begitu, itu gara-gara ingin manas-manasin dia atau emang niat kamu untuk beliin rumah sih buat gala? Gini loh, awalnya aku emang niat. Kan rezeki nggak ada yang tahu kak, kapan ada gitu loh. Oh lo telat lo, nggak ada yang kata telat berbuat kebaikan ya menurut aku. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan emang galanya udah ada rumah, ya uangnya kan bisa buat masa depan dia. Gak usah diributin lah gitu. Jadi kalau misalkan ini jadi keributan, gue nggak usah deh kasih ke orang aja gitu. Awalnya gimana sih sebenarnya sampai kamu mau beli rumah, emang bener ada sindir-sindiran gitu nggak? Awalnya dia nantangin aku. Kapan tuh nantanginnya? Mancing aku. Kapan? Beberapa minggu lalu lah. Langsung atau sindiran Instagram? Sindiran Instagram. Sindiran Instagram, kamu kesindir? Padahal kan dia no mention. No mention, tapi dia sebut MZ kan. Bisa jadi kamu ya inisialnya. Oh, dia misalnya MZ gitu. Oke, terus? Mbak MZ ini gitu. Kalau lo kaya beliin dong rumah gala gitu-gitu. Dia mention gitu. Ya gue ke-trigger di situ. Maksudnya panas iya, dan gue emang juga niat karena Vanessa itu sangat naksir rumah aku yang di Lebak Bulus. Dia bilang, "Beb, kalau gue punya rezeki gue mau nyicil rumah lo ini deh," gitu. Dan kepikiran terakhir kan Vanessa kan ngasih aku sejadah 30 hari sebelum meninggal. Ada videonya, dia minta didoain, terus aku kirimnya videonya biar ditayangin. Terus dia bilang, "Beb, doain gue ya biar gue sukses kayak lo." Ini terus sejadahnya dipakai tiap hari.
Aku pakai tiap hari, alhamdulillah, itu sejadah kayak gitu. Nah mungkin orang yang belum tahu pasti kamu tuh sedekat apa sih sebenarnya sama Vanessa gitu? Di detik-detik terakhir aku deket banget. Detik-detik terakhir? Kayak gimana tuh? Detik-detik terakhir tuh gimana? Detik atau hari, tahun? Bulan-bulan terakhir mungkin lebih tepatnya ya. Jadi aku sering jalan bareng sama dia, ke Bali bareng, ke Bandung. Dia tiap minggu kan dia berobat tuh ke dokter yang sama kayak aku. Dia setiap ke Bandung kontrol itu selalu datang ke rumahku, makan bareng di Bandung, nginep di Bandung. Terus di villa lah, kita sewa villa, kita barbekyuan kayak gitu-gitu. Terus kita pernah 4 hari 4 malam nginep tuh di Bali, misalkan di sekamar sama dia cerita-cerita Ina itu. Oh oke. Terus akhirnya dia lagi hamil, dia kena kasus yang kedua. Dia minta tolong, Beb, kira-kira ntar siapa yang bisa ngejagain anak gue ya? Oh butuh pembantu, aku teleponin lah ibu aku, Bu ada yang bisa ini nggak ya gitu kan, di Ciwidey masih murah kan, gue budgetnya segini bla 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 segala macam. Akhirnya singkat cerita ibu aku kirim lah itu 2 orang, Siska sama Ida. Siska sama Ida tuh berarti dari kamu yang cariin ya? Iya. Kamu yang nyariin? Oke, terus? Akhirnya Siska sama Ida kerja di situ. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi sedekat itu. Tapi kenalnya dari tahun berapa sih? Kenalnya adalah salah satu event di tahun 2015-2016an. Terus kan banyak nih orang kalau sekarang netizen lah gitu ya, kalau aku dulu tuh kenal sahabat gini, terus pasti ada pertanyaan gini, waktu almarhumah susah pada kemana? Lu kemana gitu? Lu nggak kelihatan gitu. Emang harus kelihatan? Emang harus kelihatan banget ya? Gitu. Dan aku juga aneh, sekarang orang-orang yang mau sahabat dia dulu kemana aja? Aku tanya balik. Kok sekarang ngerasa jadi pahlawan kesiangan, jadi tiba-tiba punya momen banyak banget, semua segala diposting, chat-chatan semua diposting. Kan nggak perlu setiap momen tuh diposting ya kan Kak? Apalagi chat-chatan itu kan sifatnya pribadi, bukan konsumsi publik kan. Jadi kan itu harus izin dulu, atas dasar izin. Kalaupun aku harus, misalkan gini, aku chat-chatan sama Kak Feni Rose, kok boleh nggak ini izin chat, misalnya chatnya pribadi banget gitu yang orang-orang tuh nggak perlu tahu gitu. Kalau chat-chatan cuma bercanda atau apa ya it's okay. Tapi kalau chat-chatannya udah menyangkut orang pihak ketiga atau orang yang ada yang bakal tersinggung, itu izin dulu harusnya gitu. Jadi kalau kamu sendiri kedekatannya juga orang yang bukan sesuatu yang harus dipublish. Iya, gitu. sampai tadi kan aku cerita di belakang Kakak kan, ada kebutuhan A, I, U, E, O, WhatsApp-nya ke aku kan gitu. Dan pernah kamu ini jadi aku bayar dia ini loh, maksudnya aku bayar dia profesional. Jadi dia sebagai brand ambassador MD Kosmetik, waktu itu aku bayar profesional. Kapan tuh ya? Kapan tuh? 2020. 2020. Jadi bahkan sesudah kasus kejadian, kamu masih percaya sama dia? Masih percaya. Gitu ya. Jadi sebetulnya sedekat itu. Sedekat kan itu. Sekarang kan seolah-olah orang melihat, wah Medina tuh ada di blok sana, blok sini. Kalau kamu sendiri melihat diri kamu tuh di antara 2 keluarga. Seminggu sebelum ini rame, aku masih ke rumah Fuji nganterin motor-motoran buat Galang, ngasih cincin buat Fuji yang dibilang palsu itu. Jadi sebenarnya kamu sama keluarganya bedanya dekat sama Haji Faisal juga, dia ngeposting, Mbak Medina Zain makasih ya, Galang senang motor-motorannya gitu. Dua-duanya it's okay, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kamu sebenarnya tidak ada masalah? Menurut aku nggak ada masalah. Menurut kamu nggak ada masalah. Nah terus kan ini soal rumah. Ini kan kemarin ini lagi rame lagi rumah yang kamu beli dengan niat yang baik sebetulnya kan ya. Kan sempat katanya ada penolakan dari keluarga Pak Haji Faisal. Ya. Tapi juga sekarang ini menjadi berkembang. Pak Haji Faisal sempat mengatakan bahwa dia juga nggak pengen melihat sahabat-sahabatnya almarhumah ini jadi ribut gitu loh. Karena padahal kan sama-sama punya niatnya baik gitu. Sebenarnya gimana sih waktu kamu mau beli rumah itu, kamu udah ngomong apa, responnya tuh sebenarnya seperti apa? Satu, aku udah izin ke keluarga Pak Haji Faisal lewat WhatsApp. Udah janjian sama friends tanggal 27, tapi setelah itu tidak ada tanggapan. Aku nggak tahu kenapa, mungkin mereka lagi sibuk kan mau ke Bali. Terus kedua, aku udah ketemu sama Pak Dodi juga, dan dia juga nggak menolak karena takut jadi sengketa gitu. Itu udah. Dia menolak? Bukan menolak, jadi nggak mau dulu gitu, nggak mau ngurusin rumah dulu, yang penting ini hak asuh Gala jatuh kemana dulu gitu. Jadi dari Pak Dodi sebenarnya juga masih belum memberi keputusan? Masih 50-50. Jadi Pak Haji Faisal juga seperti itu? Iya. Nah kamu melihat sendiri nih, baik kamu terus kemudian respon 2 keluarga itu, kamu melihatnya gimana? Menurut aku, kalau misalkan ini jadi polemik, mending nggak usah aja, mending buat orang lain aja yang membutuhkan. Kan bisa jadi panti jompo, panti sosial, bisa jadi yayasan apa gitu kan yang lebih membutuhkan. It's okay, nggak apa-apa gitu, yang penting ada niat baik dulu gitu, kan udah dicatat. Terus tapi kan banyak ya netizen yang kemudian ngejek gitu, mau ngasih nggak ditolak tuh, gini gitu. Kamu
bodo amat, bukan duit mereka. Ya kan? Gitu ya. Tapi sebetulnya awalnya ceritanya kamu membelikan itu adalah? Karena emang Vanessa naksir banget sama rumah aku dulu. Dan dia baru mimpi banget pengen beliin anaknya rumah di tahun 2021. Tapi ada triggernya kenapa kamu beli baru sekarang-sekarang? Iya, triggernya karena emang ke-trigger aja gara-gara di-spill terus. Kan orang kalau disenggol terus kan juga ngamuk lah. Gitu. Oke, ini Medina. Ya kan aku kalau ngikutin Instagramnya Medina gitu ya. Atau enggak ngomong itu deh, aku mau ngomong Medina Zain gitu. Orang mungkin baru tahu dengar-dengar tentang sekarang ini, oh Medina Zain yang ini, yang itu, yang tas ini, tas itu. Tapi mungkin orang lupa gitu ceritanya Medina Zain ini kok bisa kaya sih? Ini gue jaga dari mana sih? Kok bisa kaya sih? Kok bisa masuk daftar orang 50 sekarang, perempuan itu gini-gini? Iya. Dari apa sih kamu dulu awalnya? Bukannya kamu dulu sekolahnya sekolah perawat kan? Bidan, sekolah bidan malah gitu. Sama sarjana kesehatan masyarakat. Kok bisa sukses sih? Sebenarnya kan aku bisnis dari nol, Kak. Aku dari berapa tahun? Dari umur 19 tahun. Dari umur 19 tahun. Udah jadi udah sekolah bidan tuh ya? Udah. Jadi D3 dulu baru S1 sekolah sarjana kesehatan masyarakat di Dharma Husada. Habis itu kan aku fokus sama bisnis aku ya kan. Di umur aku yang 26 aku dapat penghargaan 50 wanita inspiratif di Indonesia versi Warta Ekonomi waktu itu nomor 43. Terus udah kayak gitu ya pencapaian aku sebenarnya banyak, tapi orang di YouTube tuh ngeliatnya yang negatif-negatif, yang positifnya kok nggak ditonton gitu. Ya banyak sih view-nya mungkin dulu, yang dulu ditonton sama mereka, tapi mereka udah lupa sama yang dulu gitu. Yang ingat adalah yang lagi rame hari ini. Yang tontonan CNBC aku zaman dulu, yang tontonan Net TV zaman dulu, yang tontonan misalkan yang banyak lah, misalkan aku lagi talk show di Trisakti, di UPI, di UI. Udah mumpung orang lagi nonton kan pengen tahu Prahara ya, kita tanya nih. Gimana sih dulu kamu bisa sukses? Dari umur 19 tahun, terus sekarang punya rumah, punya klinik, punya tas, gitu kan. Tanpa investor ya? Tanpa investor? Ini sama sekali nggak ada investor? Nggak ada. Dari umur 19 tahun, itu jualannya kemana waktu itu? Langsung? Waktu itu aku jadi reseller dulu. Reseller produk kecantikan. Akhirnya si bos aku ini yang punya produk ini, ih lu penjualannya bagus, gue modalin ya bikin klinik, tapi dimodalinnya dengan aku harus target penjualan segini gitu. Jadi dulu aku jadi marketing dulu gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk punya brand sendiri. Akhirnya ketika produknya laku, aku akhirnya maklun tuh bikin brand sendiri. Dulu masih nitip merek, baru akhirnya bikin PT, baru akhirnya bikin klinik, baru akhirnya buka klinik. Itu prosesnya panjang banget. Panjang banget. Berapa tahun jadi total tuh kamu berbisnis? Totally 9 tahun. 9 tahun perjalanannya. Masa keemasan kamu di tahun berapa sih? 2018. Apa aja yang dicapai sebagai penanda kamu sukses? Yaitu tadi 50 Woman versi Warta Ekonomi, terus juga Kartini Masa Kini waktu itu aku dapat dari Detik, terus juga aku dapat penghargaan dari Gubernur perempuan juara Jawa Barat, terus juga penghargaan dari Kabupaten Bandung karena orang Kabupaten Bandung aku juga dapat penghargaan sebagai wanita inspiratif juga, terus juga dapat dari sorry gue sampai lupa. Banyak, Kak. Nggak nembak kan itu? Nggak. Dan itu berbisnis. Bisnis betul sampai klinik, hijab, travel. Bisa kenal Raffi Ahmad? Kenal Raffi Ahmad gara-gara aku temennya Nanas. Temenan di mana? Temennya kan orang Bandung, dia dulu kuliah di Unpad. Terus ya satu circle aja, temennya dia teman aku, namanya Caca. Terus kamu endorse dia begitu? Akhirnya endorse dia pas dia pindah ke Jakarta, awal-awal jadi artis, ya kan. Sudah kayak gitu, kalau punya Raffi, akhirnya pas aku buka travel, aku berangkatin Raffi ke Eropa waktu itu, sekeluarga gratis 13 hari 40 orang. Gitu? Sama tim Trans TV aku berangkatin semua. Serius? Wah belum kenal loh kita ya. Itu tuh termasuk masa-masa keemasan kamu tuh? Itu berangkatin Raffi 2015. 2015 bahkan belum ya? Masa kemasan klinik aku baru satu ngeberangkatin Raffi. Di tahun 2000, kamu berani ngambil resiko kayak gitu? Duit aku waktu itu di rekening cuma 2M. Terus cuma 2M ngeberangkatin Raffi waktu itu totally 3M lebih. Tapi aku dapat diskon dari Turkish Airlines karena memberangkatkan artis harus ada postingan dan lain-lain. Akhirnya aku dapat diskon totally 2, sekian lah. Jadi duit kamu di tabungan itu semuanya kamu pakai untuk itu? Berangkatin. Efeknya bagus tuh bagus banget. Dan aku selalu menyebutkan, sampai Raffi nge-repost postingan aku, kan ada yang ngomong, sebelum Raffi sama Gigi ada juga Medina udah dikenal kok. Aku bantah omongan itu, aku bilang Raffi dan Nagita dan keluarganya sangat berperan banget di kehidupan aku, menurut aku, di kehidupan bisnis aku, maksud aku ya. Jadi
persepsi orang tuh salah gitu. Maksudnya Raffi tuh benar-benar berperan di bisnis aku, walaupun sekarang mungkin dia kontrak sama brand yang lain, tapi hubungan kita tetap baik kok. Tetap baik. Voice notean tiap hari, kontak-kontakan tiap hari. Mereka masa tiap teleponan sama voice notean harus disebar-sebarin di untuk menggambarkan kedekatan? Iya, enggak juga ya. Enggak juga. Jadi emang, dan kamu tuh, aku pengen tahu kamu sebagai pengusaha bisa apa ya, itu kan ngambil resiko ya. Dengan apa pertimbangannya apa waktu itu? Jadi waktu itu aku gila terkenal dulu tuh, dan sekarang nyesel, sumpah Kak. Jadi kalau waktu harus bisa diulang nih ya, aku tuh pengen aku di belakang layar aja deh, orang nggak tahu yang punya MD Klinik siapa, gitu. Bener deh sumpah. Karena dulu tuh gila terkenal, kayak pengen disorot, pengen syuting aja gue kayak pengen di depan, pengen menjelaskan talk show aja kayak pengen dilihat sama orang, gue tuh ini, gue tuh itu. Jadi emang kesombongan tuh kayak membuat lo tuh kayak bisa kacau gitu kalau salah ngomong dikit tuh apa ya kayak gitulah. Itu sekarang ya, hikmah iya, sekarang. Itu baru mikir sekarang. Kalau dulu waktu itu apa? Kamu berani memberangkatkan mereka artis dengan uang tadi yang 2M, ternyata budgetnya 3M. Pertimbangannya itu karena ingin terkenal atau kamu punya perhitungan sebenarnya yang ada kalkulasinya? Aku yakin kalau kan Raffi artis nomor 1. Aku yakin kalau aku memberangkatkan dia akan menaikkan omset lebih, dan akhirnya selama aku di Eropa pabrik kewalahan produksi. Serius? Jadi ini kan travel? Iya. Karena travel akhirnya narik juga karena kosmetik ya? Kosmetik di sana terus photoshoot dan awal wajib semua sekeluarga. Pada saat itu belum banyak ya kompetitornya? Belum. Baru aku pelopor pertama skincare online. Pelopor pertama skincare online. That's why menjelaskan bisnis sekarang kelihatan banyak kliniknya dan lain sebagainya. Dan aku satu asosiasi sama RH, sama Miracle, sama Zep. Mereka berteman sama aku. Jadi kita sering ngobrol lah, sering sharing. Direktur RH juga dekat sama aku. Itu 2015 sampai mulai naik tuh bisnisnya, mulai naik. Terus 2018 adalah puncaknya. Iya, 2018 setelah nikah sama Lukman udah mulai puncaknya itu. Nikah sama Lukman. Terus masa kamu mulai dapat cobaan-cobaan dalam bisnis? 2019. Setahun setelah nikah iya. sama Lukman. Karena ketika kamu nikah sama Lukman, sorotan makin banyak tuh ya? Sorotan makin banyak, kan makin tinggi pohon makin banyak angin ya, makin banyak angin. Jadi ya aku hikmahnya ya aku tertipu travel itu. 2019 tuh ya? 2018 itu. 18, okay. 2019 aku sempat kena kasus di Polda itu, terus udah kayak gitu. 2020 kena pandemi, bertubi-tubi di situ. Jadi akhirnya aku yakin lah roda berputar, nggak mungkin orang lain di bawah terus, nggak mungkin orang di atas terus. Jadi ibarat kata kalau misalkan kita jatuh, tuh jatuhnya tuh jongkok, jangan sampai terkapar ya, karena udah susah ditolongin gitu. Jadi ya ini nama bisnis biasa lah, up and down-nya ini biasa aja. Mungkin ini masanya aku harus introspeksi diri aku, masa-masanya aku harus mikirin gimana bisnis aku ke depannya gitu loh. Masa-masanya healing lah dulu gitu. Jadi jangan sampai aku terlalu kerja keras terus tapi aku nggak mikirin diri sendiri, kesehatan aku tuh lebih penting ya kan, nggak bisa kerja dong kalau nggak sehat gitu. Kamu kalau kamu melihat lagi nih masalah demi masalah dari mulai tahun 2018 ya, ketika ditipu dan lain sebagainya, apa sih hikmahnya buat kamu Medina? Kamu tuh harus lebih apa gitu sebenarnya? Aku harus lebih selektif lagi mencari orang kepercayaan. Terus juga aku harus lebih berhati-hati bercerita sama orang. Circle gitu kan, circle kita dipilih. Terus juga jangan terlalu baik sama orang. Adalah salah satu selebgram yang udah berkali-kali diumrohin sama travel aku, dinikahin sama travel aku di Mekah. Terus ya udah segala macem lah. Tapi akhirnya udah begini dia menyindir aku pas aku kasus gini. Jadi kayak oh ya udah gitu. Jadi di tengah kamu kena kasus ini kamu bisa semakin melihat mana yang betul-betul teman. Iya, jadi jangan terlalu baik sama orang lah intinya. Jangan terlalu baik sama orang. Nah, kan kamu juga pernah cerita bahwa kamu itu adalah orang dengan bipolar begitu. Kapan sih kamu mulai sadar bahwa kamu adalah bipolar? 2016. Ada kejadian apa waktu itu? Jadi waktu itu kan aku divorce 2015. 2015. Nah udah kayak gitu, di situ aku udah mulai merasa aku sering melakukan percobaan bunuh diri. Jadi aku tuh mikir gimana ya bunuh diri tapi rasanya nggak sakit gitu.
Kalau nyilet-nyilet diri perih, sakit. Tapi kalau misalnya kayak gitu-gitu lah Kak, akhirnya aku minum obat, masuk rumah sakit, overdosis kayak gitu. Jadi sering beberapa kali. Beberapa kali dan akhirnya aku dicek sama psikolog, terus akhirnya aku didiagnosa bipolar tipe 2 yang nggak ada obatnya di Indonesia. Dan aku banyak sharing tuh sama Bipolar Care Indonesia gitu kan, sama psikiater, psikolog. Aku pindah-pindah psikiater sama psikolog Kak, nggak cuma satu. Sampai sempat ketemu Marsyanda juga sharing, coaching juga, meditasi juga, segala macam, sampai obat-obatan yang aku konsumsi sehari itu banyak banget. Jadi sampai sekarang kan rekam medis udah dikumpulin tuh dari Advan buat aku kirim ke Amerika. Ini diagnosanya gimana, aku ingin pengobatan di sana biar berhenti obat gitu. Berhenti obat. Apa yang kamu yang kamu lakukan pada saat ini? Kan kalau bipolar kan ada 2 fase, 2 kutub yang manik dan depresi. Manik. Pada saat kamu depres tuh biasanya apa yang terjadi? Kalau depresi nggak mau ketemu orang, diam di kamar, nangis, sedih, menyalahkan diri sendiri, nggak mau megang handphone, nggak mau balas WhatsApp tadi salah satunya. Terus udah kayak gitu, boro-boro inget orang ya kan, pokoknya pusing aja, udah nggak semerawut aja, hancur dunia kayak gue orang menderita sedunia gitu. Masih sekarang masih. Depresinya udah berkurang sih. Sekarang lebih ke maniknya yang banyak. Manik yang banyak. Kerja terus gitu, mikirin ini itu, visioner gitu. Ya bagusnya itu. Kenapa coba searching? Boleh dicari artikelnya. Orang-orang bipolar itu orang pinter loh. Selena Gomez, Mariah Carey. Sorry kalau salah ya, Selena Gomez, Mariah Carey. Terus siapa lagi yang kena bipolar, artis luar negeri, Kanye West, banyak. Jadi pada saat mandi, jadi kamu sering kerja jadi lebih keras, visioner, punya rencana ini. Impulsif juga nggak? Impulsif banget. Apa salah satunya yang kamu sesalin ketika kamu sudah mulai cool down? Misalkan, gue lagi benci nih sama kemarin yang mantan direktur gue bikin video tuh barbar banget. Nah itu impulsif, gak dipikirin dulu efeknya apa. Kayak si Mbak itu harusnya aku nggak tanggepin, diem aja, kan nggak akan kejadiannya aku jadi tersangka. Harusnya jadi aku diemin aja. Itu adalah fase kamu manik? Ya manik. Apalagi fase manik yang dulu pernah dilakukan dan itu lumayan? Fase manik sih sebenarnya lebih banyak positif kalau aku. Kalau kamu sebenarnya? Jadi baru sekarang ini fase manik itu menjadi? Iya, karena ke-trigger aja dengan depresi ini Kak. Aku sedih banget ketika sekarang aku kemarin harus mem-PHK-kan 40 orang karyawan aku gitu. Di situ aku udah nggak bisa berkata-kata karena mereka tuh kerja tuh bukan setahun 2 tahun Kak. Mereka tuh kerja tuh dari nol. Dari karyawan aku 3 sampai karyawan aku 200 orang lebih mereka kerja, dan aku harus mem-PHK mereka dan dikumpulkan 200 orang itu semua, dan aku udah tahu siapa aja gitu di situ Kak. Aku udah tahu siapa aja, dan mereka masih bisa ketawa-ketawa gitu. Bayangin gimana mereka 8 tahun loh kerja sama aku. Jarang yang keluar di aku setahun 2 tahun tuh jarang. Buat kamu ini berat sekali. Berat banget. Di penyesalan aku di 2021 ini aku nggak bisa bangkitin perusahaan aku, hanya ngurusin urusan pribadi aja. Nggak mikirin mereka gitu. Mereka ngerasa kayak anak kehilangan induk gitu. Dan ketika aku ngasih tanda tangan itu pun, 40 lembar itu pun, aku tuh kayak runtuh gitu, kayak hancur, kayak kenapa sih harus, gue udah mikir gue bangkrut, gue udah nggak punya duit, gue udah nggak bisa ngegaji mereka, gue udah nutup 3 cabang gue, sisa 10 misalkan, gue udah jor-joran dulu opening, undang semua artis, bayar ini itu segala macam, itu semua sirna gitu. 2020. Dan kamu merasa bersalah karena kamu merasa bahwa kamu kurang fokus. Ya, aku terlalu fokus sama hal-hal yang nggak penting. Apa misalnya? Misalkan aku ngelayanin orang yang nyenggol aku, itu salah satunya tadi kan. Terus juga misalkan aku bukan fokus sama produk aku, tapi malah fokus ngurusin urusan diri sendiri yang nggak perlu diurusin sebenarnya gitu. Terus aku terlalu terbawa menjadi
ngerasa diri selebriti padahal bukan gitu. Maksudnya kayak datang ke acara-acara ini itu pengen eksis padahal nggak usah. Aku fokus aja sama dunia aku, harusnya skincare. Itu yang membesarkan aku, itu yang bisa bikin aku seperti sekarang gitu. Kapan kesadaran ini muncul? Baru-baru ini. Kan orang harus jatuh dulu Kak, baru harus apa ya, kejedot dulu baru sadar kan. Baru-baru ini? Baru-baru ini. Pukulan apa yang membuat kamu sadar? Atau ada momen apa yang menyentuh kamu sampai kamu sadar? Momen aku ketika ya itu aku harus mem-PHK 40 orang dan... Kapan sih PHK-nya? 2020? 2020 pertengahan. Pertengahan? Tapi baru sadar sekarang-sekarang ini kan sesudah 2020 masih ada tuh kamu punya... Karena mereka semua masih banyak yang baik banget sama aku, WhatsApp aku. Dan nge-DM aku sampai aku merinding ya, sampai Bu makasih ya aku udah dikasih kesempatan 6 tahun bersama MD Glowing. Apalagi MZ Travel ya, itu kan benar-benar dibekukan. Masih dikasih kesempatan sama ibu, aku senang punya bos kayak ibu. Sampai aku tawarkan di perusahaan temen aku, mereka nggak mau. Ketika kamu lagi kena kasus nih, banyak serangan ke kamu, mereka gimana? Mereka sedih banget, sampai katanya kalau misalkan aku lagi live, tuh mereka nobar di kantor. Di kantor, ini karyawan-karyawan kamu? Kalau yang mantan-mantan karyawan? Mantan-mantan karyawan juga masih ada yang suka DM. Mantan karyawan yang dulu kue kekinian masih banyak yang DM. Jadi kamu melihat bahwa respon kamu maniknya itu jadi sekarang lebih apa ya, beda ya. Kalau dulu maniknya mungkin lebih produktif, sekarang maniknya lebih responsif, lebih reaktif itu. Salah satunya karena ada kesedihan di situ. Karena ada kesedihannya. Kamu baru sadar? Iya, baru sadar. Sekarang-sekarang ini? Setelah kesadaran ini apa? Yang aku lakukan sekarang, aku di-remind sama bestie aku. Kalau misalkan ada salah posting, Beb hapus. Beb gak usah posting ini, hapus. Terus kayak lebih pengen menghilang dulu Kak. Dari misalnya hikmahnya akun aku hilang, aku gak barbar lagi, ya kan. Aku menahan diri, walaupun ada second account ya, tapi maksud aku pengen healing dulu deh. Aku kan bilang ke suamiku aku pengen kemana dulu deh, ke Jogja kayak kemana kayak gitu, tanpa media sosial gitu, tanpa diganggu sama orang, nggak mikirin dulu kerjaan kayak gitu. Ini menarik, salah satunya adalah kamu bilang dulu aku tuh gila-gila tenar gitu, terus ya apa sih nggak enaknya jadi Medina yang tenar? Atau apa yang kamu rasakan? Nggak ada privacy kan, nafas aja salah. Seriously. Nafas aja salah. Atau mungkin nggak sih juga masalah ini mulai bertubi-tubi datang ketika kamu apa ya istilahnya ada kasus juga sempat kemarin sama yang dulu juga teman kamu gitu, Saskia Sungkar. Dari situ juga. Iya, jadi mereka tuh ngehubungkan, oh lu karma lu, ini lu apa segala macam. Ya aku sih mikirnya positif aja ya. Sekarang gini, selebgram yang komen aku itu yang tadi kita ceritain, sekarang dia kena kasus. Aku bukan nyumpahin ya, maksudnya lah Mbak juga kena sekarang. Dulu rasanya aku digituin gimana gitu kan. Dia bilang, aku kan udah ngomong ke dia, Beb lo gak mikir gue punya anak udah kelas 4 SD baca komen lo, terus gue dibully, ibunya digituin, lo rasanya gimana sih gitu. Dan ini tidak mempedulikan itu gitu. Jadi intinya bahwa ya dunia berputar gitu aja. Jadi ya ini memang harus sesuatu yang kamu jalanin. Betul. Jalanin aja. Tapi kamu sendiri rasanya jadi orang terkenal tuh ada perasaan star syndrome gitu gak sih? Nggak ada. Nggak ada? Cuman efeknya aja yang kamu... Efeknya yang bikin aku nggak enak. Kalau harus dipikir ya, ini kalau misalkan akun aku nggak bisa balik nggak apa-apa. Aku ikhlas. Sekarang ini? Cuman momennya aja yang nggak bisa aku lupain gitu. Sangat banyak momen di situ. Ada dalam situ, komen-komen. Komen, postingan-postingan, tanggal-tanggalnya kan ada semuanya segala macam. Dari aku 0, bawah klinik baru 1 sampai 13 tuh ada semua ceritanya di situ. Relate semuanya sampai atas gitu. Jadi bicara soal bisnis Medina di tahun apalagi di masa pandemi ini, berat sekali. Berat banget. Ada berapa klinik tadi tutup? 3? 3. Travel tutup? Travel tutup. Terus kue-kue? Kue-kue udah tutup. Udah lama tuh? Udah lama. Dari tahun? Dari tahun, kalau yang Pekanbaru kan dari tahun 2019 udah tutup. Kalau yang Bandung kan aku udah lepas saham aja, aku udah keluar dari situ. Tapi masih buka, cuman aku keluar. Titik terendah seorang Medina Zain sepanjang ini apa? Titik terendah aku di 2021 ini sih. 2021 itu? Ini menurut kamu udah paling? Iya, paling rendah. Apa itu? Ya itu tadi 2021 ya Kak.
Satu, pandemi, klinik aku bener-bener gali lubang tutup lubang. Kedua, aku harus mem-PHK-kan 40 orang. Ketiga, aku harus sama suami berusaha untuk kayak gini. Dulu kalau makan tuh kayak yuk ke Nara, yuk ke Sophia, yuk kemana, nggak mikirin bill mau 3 juta, 5 juta, nggak mikir. Sekarang makan aja kita kayak di tempat yang biasa aja deh dulu gitu. Karena prioritasnya adalah? Karena prioritasnya adalah nabung untuk masa depan gitu Kak. Jadi udah nggak kepikiran deh gaya-gayaan, shopping. Misalkan aku punya member Gold PI aja udah nggak pernah aku pakai. Karena menurut aku bisa belanja di online shop yang lebih murah gitu, mikirnya kayak gitu-gitu. Terus juga tas nggak perlu branded amat lah gitu. Misalkan kayak kemarin berlian gue dapet diskonan lumayan kayak gitu kan, kayak mikirin aja ya pokoknya apa yang bisa dihemat deh gitu. Jadi intinya di tahun pandemi ini banyak sekali pelajaran yang kamu dapatkan. Iya, sangat banyak. Medina ngerasa ada yang berubah nggak sih dari Medina yang 19 tahun? Followers aku banyak yang komen, aku kangen kakak yang dulu katanya itu. Ya itu yang kayak gimana? Katanya dulu kakak sangat menginspirasi kita, muda, berkarya, kok sekarang banyak masalah gitu. itu jelek banget sih. Kamu ngerasa masalahnya sumbernya apa sih? Sebenarnya sumbernya dari orang, tapi aku ke-trigger aja Kak. Kamu ke-trigger? Iya. Kamu nyesel itu nggak? Nyesel, harusnya aku diem. Udah bisa nahan diri belum? Sekarang alhamdulillah udah sedikit bisa menahan diri. Siapa yang nahan? Siapa yang bantuin nahan? Sahabatku, Albella, Aldela, terus ada Muja juga sekarang orangnya di sini. Terus ada suamiku lah udah pasti, terus juga ada karyawan-karyawanku, ada GM aku Resna, Bu, live-nya stop dulu ya gitu. Kayak gitu. Jadi aku nahan-nahan, gue nahan demi karyawan gitu. Sama keluarga. Kan kasihan ayah sama ibu aku mikirin aku, kok ada berita, aduh aku kasihan banget mereka baca-baca berita. Bu udah nggak usah baca berita gitu. Kamu dan orang tua kamu seperti apa sih hubungannya? Sangat dekat. Kemarin aku sempat live bareng sama ibu kan, pas ulang tahun ibu aku cerita. Kan di situ juga aku bahas Vanessa almarhumah. Ibu gimana sih rasanya dulu ketika kakak kena kasus gitu kan, ya kecewa, sedih apa segala macam. Tapi sekarang ibu doain mudah-mudahan Medina jadi anak baik apa segala macam. Ya kan walaupun kita sempat konflik sama orang tua, namanya orang tua nggak ada bekas orang tua Kak gitu. Jadi menurut aku tuh doa orang tua itu penting banget gitu. Datang ke ayah, ke ibu gitu. Jadi kamu tuh dekat sama orang tua kamu, walaupun waktu kamu kena kasus orang tua kamu juga sempat marah sama kamu. Waktu itu kan sempat ada statementnya yang juga agak berubah. Iya. Waktu itu. Statement ibu aku waktu itu parah banget sampai heboh kan gitu. Terus akhirnya gimana kapan hubungan itu kembali membaik waktu itu? Ketika aku direhab. Dia sempat datang, terus dia peluk aku nangis karena aku pakai baju rehabilitasi kan, dia sedih banget ngeliat aku pakai baju rehabilitasi itu sih. Dan masa itu pun belum menjadi titik terendah kamu? Enggak, itu nggak titik terendah, omsetnya makin naik. Oh gitu? Iya, aneh. Makanya bingung. Jadi sebenarnya yang membuat titik terendah seorang Medina adalah ketika orang-orang lain yang bekerja pada kamu itu harus kehilangan pekerjaan. Itu titik terendahnya? Iya. Sampai sekarang ada yang mohon Bu beli ini dong makanan aku jual cemilan ini itu. Aduh kayak gue beli 500.000 aja kayak mereka tuh seneng banget gitu. Sumpah Kak, kayak nggak tega gitu, kayak mereka tuh dari nol sama aku gitu Kak. Bener-bener kayak ibarat kata tuh kayak mereka tuh kerja. Ini beda ya, kayak kerja yang dituntut untuk kerja cuma dari jam 8 misalkan sampai jam 5 udah. Mereka tuh sampai tengah malam misalkan ada pendingan banyak dikerjain apa segala macam tuh mereka lakuin. Yang penting tuh perusahaan tetap jalan dan omset tetap tercapai. Dan itu tuh kekeluargaan aku nggak pernah merasa mereka karyawan, mereka tim aku. Gitu. Karena aku masih muda kan, di sana kan ya udah S2, ada yang udah ya di atas aku semua umurnya gitu. Jadi aku ngerasa di sini aku bukan bos, aku tim mereka yang membantu mereka juga mencurahkan semua pikiran-pikiran aku, impian aku segala macam gitu. Ketika kamu ke-trigger, ketika maniknya mulai, itu nggak inget semua itu? Nggak. Aku nggak sadar. Sampai polisi ngeliatin tuh pas lagi penyidikan. Bu, ini video ibu. Gue malu sendiri loh. Gitu. Jadi kayak, oh ini ya bipolar gitu. Sedih nggak sih?
Sedih sih enggak, cuman kayak malu gitu, malu sama diri sendiri lebih tepatnya sih. Kok gue gini ya gitu, kok gue barbar banget ya, kok gue gak mikir ya ngomong kayak gini gitu. Jadi kamu gak ingat pada saat Enggak, itu? gak ingat. Kalau orang bilang, dasar si Medina mah nyalahin bipolarnya mulu. Kak Marsyanda kurang apa bikin video waktu itu di YouTube kan, dia gak ingat juga. Aku sharing sama dia gak ingat. Emang seperti itulah yang kamu rasakan itu. Bukan mencari pembenaran dari bipolar. Bukan, emang gitu. Emang seperti itu. Nah, di perjalanan kamu sama Lukman, ini kan kita lihat Lukman orangnya kalem, tapi kan sempat ada fase-fase manik tuh yang iya, yang kemarin diceritain. Waktu itu kalau nonton Rumpi ya, ada ceritanya tuh di Rumpi. Ada ceritanya. Kejadiannya waktu itu, karena kamu lagi jadi aku barbar banget di story, kita rebutan handphone, gebuk-gebukan Kak. Terus dia kena, kan badan dia gede, kalau dia nabok aku mungkin jadi kalau aku nabok dia merah doang gitu. Ya berarti gitu kamu lah. disenggol langsung gitu ya? Iya. Jadi itu masih dalam momen itu? Iya masih dalam momen itu, dan 2 handphone iPhone 12 plus hancur, warna hijau dua-duanya. Kamu sadarnya kapan? Sadarnya ketika aku kan kabur 5 hari, terus dijemput, udah. Sadar? Sadar. Kan kakak kan ngundang aku kan, udah baik kan ngundangnya. Jadi mau nyeritain apa? Untung udah baikan ya. Kalau kita undang pada saat kamu masih belum baikan, ceritanya lebih panjang lagi berarti ya? Panjang. Ntar kan jadinya kalau 5 hari itu pas aku kabur aku datengin kakak, ntar udah ceritanya gitu ya? Menggebu-gebu. Jadi makin panas. Terus gitu. akhirnya kalian, ya berarti gimana? Lu pun tuh berarti luar biasa juga ya. Kamu melihat itu nggak sih? Di 5 tahun perjalanan pernikahan aku ini, aku sayang banget sama kakak-kakaknya ya, karena banyak banget bantu aku gitu. Walaupun kemarin aku ngeposting seperti itu tentang Lukman, mereka nggak ada yang menyalahkan Lukman ya. Mereka malah minta maaf sama aku. Serius? Iya, maafin adik aku ya kalau misalkan ada salah. Tapi kalau Medina juga introspeksi ya gitu, ngasih tahu. Kamu memandang suami kamu sendiri gimana? Memandang maksudnya? Ya kamu melihat, ya ini kan masa-masa terberat kamu dan dia mendampingi kamu. Ya dia orangnya panic attack sih menurut aku, punya sebenarnya panic attack, iya. Jadi hal yang belum terjadi tuh dijadiin gitu. Enggak, kamu melihat Lukman suami kamu sebagai suami yang mendampingi kamu dalam suasana senang maupun susah tuh, kamu melihatnya gimana? Aku ngelihat dia misalkan pas kemarin tuh ya, pas kejadian klinik ada beberapa yang tutup, kita harus nombokin gaji apa segala macam, dia pakai uang pribadinya yang dari law firmnya dia untuk misalkan ngebantuin gitu. Ya gue ada duit segini lah, nggak apa-apa, bayarin pembantu dulu, bayarin ini dulu, karena klinik belum bagi dividen tuh ke aku. Jadi kan keuangan aku yang di rumah kan cuman aku sama Lukman yang bisa handle gitu. Jadi dia juga bener-bener kita berdua kerja keras tuh, endorse lah apa segala macam, kerjaan diambil gitu. Jadi ada sisi lain apa yang baru kamu lihat tentang Lukman setelah melewati perjalanan? Iya, dia bisa di puncak, bisa ketika aku susah juga bisa gitu. Jadi ya saling melengkapi aja sih. Saling melengkapi aja. Pada saat baikannya tuh gimana kalian caranya? Diomongin nggak? Ngobrol nggak? Kan aku diemin tuh WhatsApp-nya, nggak aku balas-balas. aku nggak ngeblok tapi nggak aku bales. Terus dia DM aku, terus aku jemput ya, udah kelamaan, udah 5 hari katanya kamu nggak pulang-pulang. Ya udah dia jemput, aku bilang kayak gitu. Udah jemput deh, akhirnya dijemput di rumah kakak aku gitu. Melihat dia mendampingi kamu, masih menjemput apa, makin cinta nggak sih sama suami? Ya aku cinta mah segitu-gitu aja kali ya. Gengsi banget sih mentang-mentang suaminya lagi nonton. Ya cinta kalau ya gini loh kak, cinta tuh kalau cinta tuh bisa hilang kan. Kalau sayang, perhatian, care gitu kan, itu tuh kalau kita udah sayang sama orang itu pasti segala macam dilakuin kan gitu. Jadi kalau cinta tuh bisa hilang, misalnya bisa langsung ilfil gara-gara sesuatu tuh bisa. Tapi kalau kita udah sayang, menyayangi sesuatu dan kita merasa ini tuh berharga banget, itu tuh lebih dari itu gitu. Jadi Lukman buat kamu tuh lebih dari cinta. Iya, mungkin seperti itu. Kenapa sih gengsi banget? Kenapa? Kamu masih ada nggak sih trauma dari pernikahan kamu sebelumnya yang membuat kamu? Iya, ada trauma kak. Apa traumanya? Ya traumanya
sebenarnya enggak sih, aku lihat Lukman orangnya nggak gatal sama cewek ya. Maksudnya nggak gampang ke pengaruh, ke goda atau gimana. Mau ceweknya misalkan lebih cantik dari gue atau gimana, lebih smart, apa dia mah bodo amat. Orangnya lempeng gitu. Tapi ada rasa ketakutan bahwa kamu akan ditinggalkan gitu ada? Ketakutannya dari tingkah laku aku. Aku takutnya dia nggak kuat ngadepin aku aja. Itu. Gitu di fase-fase aku yang naik turun ini, aku takutnya dia nggak kuat ngehadepin aku aja. Kamu bilang itu ke dia? Bilang. Terus dia bilang? Dia tuh beda-beda juga ngomongnya kadang lagi baik-baik, lagi emosi ya biasalah Kak, rumah tangga ya kan. Kalau lagi romantis, kalau lagi ngamuk ya segala macam dipecahin ya kan. Tapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hati kamu takut. Apa? Kamu takut bahwa? Ya takut, kalau nggak ada dia aku masih apa? Siapa lagi yang mau? Jadi ada banyak ya hal yang sebenarnya kamu berkecamuk di kamu ya? Iya banyak banget. Gitu. Jadi sebenarnya sih intinya kalau nggak ada Lukman mungkin nggak akan ada yang dampingin aku bolak-balik ngurusin masalah, bolak-balik ngontrol klinik, ngurusin keuangan, ngurusin ini itu segala macam. Mungkin aku bisa depresi berat sih Kak kalau sendiri. Terus apa yang kamu lakukan, cara kamu untuk membuat hubungan kalian itu tetap berjalan dengan? Sekarang aku lebih banyak ajak dia jalan-jalan, kayak misalkan nginep di hotel atau misalkan staycation lah gitu. Terus kayak lebih banyak waktu berdua, ngopi berdua, jangan ada teman gitu, misalnya benar-benar berdua kayak gitu-gitu aja yang simpel-simpel. Yang romantis-romantis. Jadi kalau menggambarkan tahun, kalau dengan kata-kata ya, atau dengan perumpamaan apa? Tahun 2020 perumpamaan untuk Medina Sin adalah tahun apa? Tahun 2020. Aduh, perumpamaannya apa ya? Aduh, kalau kata-kata kasar nggak enak ya jadinya. Sial dangkal masa sih, apa ya? 2020 tahun terberat aja sih, terberat. 2020. 2021 tahun dimana aku harus introspeksi diri aku. Jadi tahun mulai kebangkitan. Dan harapan kamu di tahun 2022? 2020 mudah-mudahan introspeksi aku mendapatkan hasil di 2022. Apa yang udah kamu list yang akan kamu lakukan? Udah di 2022 aku udah ada strategi bisnis aku yang harus aku lakukan. Kedua aku harus menyelesaikan permasalahan hukum aku yang gak penting-penting itu. Ketiga, aku harus lebih banyak waktu untuk anak dan keluarga. Keempat, aku harus ngurusin semua urusan itu di perusahaan udah ya, sama karyawan aku harus lebih deket lagi, lebih perhatian lagi kayak gitu. Jadi fokus lagi menjadi Medina yang dulu. Yang diminta oleh netizen. Nah, ini kan Medina sempat cerita bahwa salah satu dari efek bipolarnya pada saat manik adalah dia lebih impulsif, belanjanya juga impulsif ya. Iya, parah saya. makanya ada tim dari keuangannya dia yang mengontrol supaya kalau dia pengen beli apa-apa duitnya gak gampang keluar langsung cereng. Iya. Jadi ada ini dulu tanda berapa direktur? Jadi 3 tahapan. 3 tahapan. Admin, manajer keuangan, GM, approve, transfer. Kayaknya lama nih ya. Jadi kalau ada yang orang nagih ke Medina di atas 100 juta langsung ke admin, manajer keuangan, GM, approve. Itu lama ya? Iya. Lama dan kadang-kadang ada yang nyangkut. Kadang yang satu ketiduran, yang satu alasannya anaknya sakit, nggak megang handphone, yang satu lagi cuti, pusing say. Gitu. Tapi emang SOP-nya gitu di perusahaan aku. Nah, mereka tahu nggak? Itu juga salah satu yang menyebabkan kamu jadi... Iya, aku jadi akhirnya merubah SOP ini. Kalau misalkan urgensi, aku tambahkan di poin pasal SOP perusahaan aku. Jika ada urgensi pembayaran di atas 100 juta yang harus dilakukan tanpa approval, tapi sudah diketahui oleh direktur utama, boleh. Tanpa approval 3 orang ini? Urgensi itu artinya apa? Udah diomongin di medsos? Misalkan, ya enggak, urgensi itu... Ya urgensi itu hal yang krusial banget lah gitu, harus dibayar hari ini dan harus ada detik ini gitu. Itu harus itu. Iya. Jadi ada tambahan lah ya dalam metode. Jadi ada hikmahnya lah komen si selebgram kemarin. Jadi itu sebenarnya kenapa lama dan bertele-tele, kadang ini giro, ini kan surat ini anu itu adalah nyalain orang legal, nyalain orang keuangan, udah salah-salahan yang gue yang tanda tangan. Kadang juga aku salahnya aku kalau tanda tangan udah dibaca dulu. Ih parah Bu.
Serem tau nggak? Gimana punya bisnis kok dadangan gak dibaca, gimana sih? Gimana nggak mau dibohongin sama orang-orang? Iya makanya itu salahnya aku kan, Kak. Jadi introspeksi aku lah buat kalau misalkan ada kontrak apa segala macam dibaca dulu. Gitu. Punya suami hukum ya bisa bantu. Iya sekarang membantu, dulu kan belum ada. Oke itu satu. Terus untuk mencegah kamu impulsif di Instagram dan sosial media, itu tadi. WhatsApp lainnya? WhatsApp lainnya. Sosial media lainnya. Ya itu sahabat-sahabat aku lebih dekat sekarang sama aku. Kalau misalkan lagi kumpul nih, handphone si Medina sita, semuanya sita handphone aku. Dia main handphone gitu. Kayak gitu lah simpelnya. Jadi sekarang caranya adalah kamu dengan banyak dibentengi dengan orang-orang yang paham kamu betul. Iya. Jadi, kamu nggak marah tuh? Nggak. Terus aku semakin sadar semakin tua itu teman kita semakin sedikit ya nggak sih? Dan kita udah bisa memilih orang mana yang bisa kita percaya, mana orang yang care benar-benar sama kita tulus, dan mana orang yang nggak tulus sama kita. Jadi yang ketika kita ada masalah dia menghilang, oh bye. Kalau yang orang yang masih ada berarti dia yang bertahan. Gitu. 3 kebaikan dari seorang Medina Singh. Menurut aku, iya uji diri sendiri. Iya nggak apa-apa. Aku tuh sebenarnya positifnya ini. Aku tuh positifnya nggak tegaan sama orang. Aku tuh apalagi ya kebaikan aku ya, nggak tegaan sama orang. Terus juga apa dong Kak, malu. Gak tegaan, terus juga selalu menolong orang, apapun kondisi aku ya. Gitu? Iya, aku pernah nggak punya uang, benar-benar nggak punya uang. Terus ada karyawan aku datang ditagih-tagih pinjol, rumahnya mau disita, duit aku cuma segitu-gitunya. Kan ngambil deposito tengah malam nggak mungkin ya, Say. Ya udah akhirnya aku kasihin semua gitu. Aku bisa kamu gitu. sebagai orang karena nggak tegaan juga. Nggak tegaan. Jadi kalau aku bagi duit dong. Terus kalau kamu misalnya suka kasih hadiah nih, ya aku aja kemarin baru kasih hadiah sama dia. Liatin dong. KW Say. Itu kadang-kadang kalau gini, ini mau nggak? Aku tuh sampai gini, ini Medina lagi apa? Ini sebenarnya aku tuh takut karena kamu tuh nanti menyesal nggak sih? Aku tuh nyesel ya. Enggak, aku tuh lagi. Bukan ada fase-fase yang kayak, udah soalnya lagi. Gini loh Kak. Aku tuh ngeliat orang kayak gini loh. Kemarin kakak kan pas kakak ngundang aku di Rumpi yang waktu rame masalah tas itu, aku sorry ya nggak datang gitu karena menurut aku nggak mikir negatif Kak Feni lagi ke makan omongan orang. Aku tahu Kak Feni itu orangnya smart, jadi bisa tahu nih orang mana yang dibuat-buat, mana orang yang jujur gitu loh. Jadi terus juga Kak Feni kan pernah datang ke rumah aku, pernah dari klinik aku masih beberapa, opening juga aku selalu sama Kak Feni. Jadi kayak nggak mungkin ya kata suami aku, Kak Feni nggak mungkin kayak gitu. Jadi kebaikan Kak Feni lah yang membuat aku mikir, ya aku pengen ngasih sesuatu deh gitu doang, itu simple. Gitu. Jadi kamu tuh orangnya segampang itu ya? Iya. Nggak gampang kan, kakak perjalanannya panjang loh. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau udah baik tuh begitu ya? Iya. Makanya kamu gampang dimanfaatin orang juga? Ya mungkin itu salah satunya. Itu salah satu kebaikan dan kelemahan. Tapi orangnya nggak tegaan. Iya. Hal yang sikap buruk kamu yang kamu ingin itu lebih baik di tahun 2022? Marah, impulsif, terus juga marah, impulsif, sama ya gampang ke-trigger orang. Gampang ke-trigger orang. Itu diperbaiki atau dicegah? Ada sistem pencegahannya? Iya ada adaptasinya lah. Maksudnya nggak langsung tiba-tiba menjadi ibu peri gitu kan? Nggak ada ya. Kamu yang bikin kamu suka marah, gampang marah apa? Ya misalnya di-spill nih sama orang mau ngamuk langsung gitu. Segampang itu. Kayak orang itu gak bisa direndahkan gitu. Orangnya. Dibilang penghargaan nyogok ngamuk. Kamu merasa nggak bisa direndahkan. Dari kapan kamu? Tapi aku belajar dari Syahrini loh. Apa tuh? Gini ya. Ketika dia nikah. Ini cerita aja ya. Maksudnya iya jadi ngomongin Syahrini ya. Gak nyambung. Hal baik nggak? Iya hal baik. Hal baik kok. Hal baik. Ketika dia menikah dengan suaminya, kan banyak yang ngebully tuh. Nah terus circle dia mundur semua tuh, ya kan ngebully dia banyak. Terus tiba-tiba dia matiin komen, dia posting hidup bahagia dia, orang-orang udah pada lupa kepanasan sendiri. It's simple, jadi aku harus melakukan itu. Aku banyak belajar dari postingan-postingan dia.
Jadi istilahnya be content, tidak usah terlalu terpengaruh dengan. Iya. Jadi kemarin ketika aku ditetapkan sebagai tersangka, aku happy aja belanja sama teman aku di PP, lagi di Hermes, lagi di LV, lagi di mana belanja gitu. Itu bukan lagi ini ya, emang lagi happy aja. Bukan lagi ingin nunjukin gue papa gitu, bukan masalah. mancing. Jadi ada hikmahnya ya, bahwa jangan mungkin ini ke depan ya, jangan terlalu terpengaruh karena kamu orangnya gampang ke trigger, di spill sedikit langsung gitu. Pokoknya jangan kepengaruh, be yourself aja. Orang kan ngeliat aku kan kayak sombong, arogan, kayak ngomong gue gini, saya nggak mungkin kayak gini. Iya Kak Feni, oh gitu. Aneh ngeliat gue kayak gitu ya kan? Ya kan? Bukan dia begitu. Gitu. Iya emang gitu. Jadi kamu marah kalau ke spill sesuatu? Iya. Sebelum di cross check udah langsung marah? Iya. Sungguh sangat impulsif dia ya. Jadi aku bisa gini, misalnya ngamuk nih sama karyawan aku di telepon tengah malam. Arni, kenapa lo? Paginya udah, hai Arni gitu. Orang bipolar tuh gitu. Tapi dia betah lebih dari betah, udah 8 tahun kerja. Gue bilang nih kenapa lo masih di sini? Ya Bu, katanya saya sayang sama ibu. Ya udah gitu. Gitu ya. Jadi ya intinya gitu ya sebenarnya. Kenapa kita spill the tea? Untuk mengetahui segala sesuatu yang kadang-kadang orang cuma tahu sepintas, sebentar, ataupun hanya menduga-duga. Gitu. Iya. Ini orang tuh hidup dari perjalanan panjang ya. Tadi Medina bilang, aku sempat ada gila-gila ingin ketenaran, tapi ternyata setelah tenar, ya itu nafas aja salah gitu ya. Ketika punya kasus, kemudian dia terpengaruh. Media sosial itu memang begitu ya, membuat kita mudah sekali terpengaruh, terpancing, hubungan yang tadinya baik, kemudian jadi agak ada curiga-curiga, padahal sebenarnya, atau mungkin orang melihat, oh dia ketemu si ini, oh dia ke situ tuh atau ke sini, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Kamu niatnya juga baik di mana-mana aja gitu ya. Dan kalaupun ada masalah, memang ya itu masalah karena pasti ada sebabnya, karena impulsif tadi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar dari apa yang terjadi. Ini pelajaran sih buat aku. Jadi posting happy aja, positive vibes aja. Yang kita posting semua harus positif gitu. Jadi jangan nyindir, jangan ngerasa kesindir, ya udah. Jangan nyindir, jangan ngerasa kesindir. Iya, ngomongin diri sendiri. Ya nanti aku potong ini. Gimana jangan nyindir, jangan ngerasa kesindir. Iya. Jadi kalau kamu mulai dipotong, aku posting, aku ingat aku jadiin wallpaper. Jadi dia bunyi terus tiap hari. Jangan nyindir, jangan ngerasa kesindir. Atau enggak jadi ini WhatsApp, nada dering WhatsApp ya kan. Nyindir, Medina, terima kasih untuk waktunya ya. Mudah-mudahan kamu bisa melewati apapun kendala di tahun ini. Dan bisa tadi bangkit lagi bisnisnya. Amin. Bisa lebih lagi dari sebelumnya. Bisa merekrut lebih banyak pegawai lagi. Bisa ikut makmur bersama kamu. Dan mukanya jutek, tapi dia baik sih. Baik kok. Jutek ya? Baik kok, aku dikasih cincin. Lah, pamer banget sih aku. Kemarin udah disuruh pilih lagi kan? Iya, aduh, jadi nggak enak. Apa? Iya, jadi enak. Medina, terima kasih. Sama Kak Feni. Terima kasih buat kebersamaan Anda. Komen, terserah Anda sih mau komen apa. Cuman ingat, kalau kita komen negatif, kan nggak enak tuh rasanya ya. Lega sih mungkin ya, tapi it's a bad vibes. Vibes-nya negatif. Gitu. Jadi ya, yang lucu-lucu aja bisa. Lucu-lucu aja ya, oke? Maksudnya kayak, ini apa namanya, positif negatif boleh. Tapi kayak, sopan gitu, maksudnya kayak pro kontra boleh, tapi bahasanya tuh kayak jangan binatang keluar. Jadi kamu nggak apa-apa, boleh nih orang pro kontra? Boleh pro kontra, tapi jangan maksudnya kritik membangun gitu loh Kak. Jangan maki-maki gitu lah ya. Iya, jangan kayak dasar lo penipu lo, dasar lo ini pengecut lo, dasar lo karma lo gitu-gitu ya, bahasanya jangan gitu. Baiklah, silakan komen. Nggak apa-apa. Tapi kalau Anda baik, dikasih cincin. Terima kasih, kita jumpa lagi di Spill the Tea.